Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditulis pada kolom komentar di materi review T1 level 1. Pertanyaan yang disampaikan melebihi tenggat seperti yang sudah disampaikan di MTO, bahwa tenggatnya itu adalah hari Jumat jam 18, tanggal 3 Desember 2021. Selain itu, pertanyaan yang disampaikan tanpa format yang sudah diberikan, yaitu nama, kemudian kelas, nomor absen, dan nama wali kelas. Bila tidak menuliskan seperti itu, maka tidak akan dijawab juga ya, mohon maaf. Kami mengharapkan agar semuanya mengenal nama wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau ternyata nama wali kelasnya juga salah, itu mohon maaf, tidak akan saya jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama kurang lebih rangkumannya seperti ini. Jadi katanya kalimat pasif itu tidak membutuhkan subjek. Tetapi mengapa unzila yang merupakan madhi pasif itu ternyata masih punya dhamir? Sebetulnya kalau disebut tidak mempunyai subjek itu tidak tepat. Tepatnya kalimat pasif itu tidak mempunyai pelaku, bukan tidak mempunyai, tapi pelakunya itu tidak disebutkan. Jadi perbedaan subjek pada kalimat aktif dan pasif adalah subjek pada kalimat aktif adalah pelaku. Sedangkan subjek pada kalimat pasif adalah yang dikenai tindakan atau yang terkena tindakan. Contoh yang sederhana kita ambil di bahasa Indonesia, kurang lebih sebetulnya hampir sama dalam bahasa Arab juga. Jadi misalnya kalimat aktif, saya menggunting, artinya subjeknya saya, dan saya adalah sebagai pelaku yang menggunting. Sedangkan kalimat pasif, kertas digunting, artinya kertas adalah yang terkenai tindakan digunting. Keduanya tetap memiliki subjek, hanya perbedaannya adalah yang satu sebagai pelaku dan yang satu lagi adalah sebagai yang terkena tindakan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya menggunakan tabel khusus, maksudnya tabel mujarad. Kita ambil salah satu contoh pada kata di surat Al-Baqarah ayat 165 ini. Idh ketika yarawna mereka melihat azab anna sesungguhnya atau bahwasanya al-quwwata kekuatan lillahi untuk Allah atau milik Allah jami'an semuanya. Nah, kita akan fokus pada kata yarawna. Yarawna adalah fi'il mudhari. Fi'il punya mujarad. Jadi yang pertama untuk mencari mujarad kita buang dulu awalan ya. Kemudian kita buang akhiran waw nun. Maka akan bersisa ro. Pada saat kita menemukan sisa kurang dari 3, seperti ini contohnya hanya ada 1 abjad saja, maka untuk memudahkan kita cari ro ini di dalam tabel mujarad. Kita cari ro, ini ternyata ada ro itu mujaradnya adalah ro'a.
Setelah itu kemudian kita cek di kamus. Maka kita akan menemukan ro'a artinya melihat, dan di bawah ro'a itu terdapat yarawna yang artinya mereka melihat atau mereka mengetahui. Pertanyaan berikutnya, membuang huruf ilat apakah akan mengubah arti dari mujarad? Jawabannya tidak. Ya, contohnya di sini terdapat contoh kata al-kitabah. Al-kitabah ini mengandung huruf ilat alif, artinya kitab. Sedangkan mujaradnya kataba, artinya menulis. Huruf ilatnya dihilangkan pada al-kitabah, tapi arti mujarad tidak berubah. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap isim jika ditemukan ciri fi'il maka akan menggugurkan isim tersebut? Mungkin maksudnya di sini kalau kita menemukan ciri isim dan ciri fi'il, apakah dia itu pasti fi'il gitu ya dan bukan isim? Sepertinya ini terkait dengan rozaknahum ya kemarin. Karena di sini ada ciri isim kata majemuk kan ya. Kalau di sini memang karena dia itu aslinya memang dia adalah fi'il madhi ya, walaupun dia ada ciri isim, maka dia itu bukan isim karena dia memang aslinya adalah fi'il madhi. Namun nanti sebetulnya kita akan menemukan beberapa kata yang dia itu seperti seolah-olah mempunyai ciri mudhari atau ciri madhi. Seseringnya sih ciri mudhari ya. Seolah-olah dia punya ciri mudhari padahal dia itu sebetulnya isim. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 144. Di situ ada taqalluba wajhika. Sepintas itu taqalluba itu seperti fi'il ya. Padahal sebetulnya dia bukan fi'il tapi dia adalah isim. Meskipun dia berawalan ta seperti fi'il mudhari. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Apakah dia itu fi'il atau isim? Untuk kondisi-kondisi yang khusus itu tidak ada cara lain selain jam terbang. Insya Allah nanti semakin kita sering berlatih menerjemahkan perkata, kita akan semakin tahu mana yang dia itu seharusnya sebagai isim dan mana yang seharusnya sebagai fi'il. Untuk saat ini kita ikuti saja dulu flow dari pelajarannya. Insya Allah dengan semakin banyaknya jam terbang berlatih akan semakin faham bagaimana cara membedakan antara isim dan fi'il. Pertanyaan berikutnya, untuk yuqinuna, mujaradnya yaqina, berawalan ya. Jadi aslinya mujaradnya itu sudah berawalan ya, tapi masuk mudhari. Saya bingung membedakan awalan yang termasuk mujaradnya juga ya. Nah, jadi kita lihat lagi ya dari yuqinuna. Yuqinuna ini kalau kita perhatikan di situ ada awalan dan akhiran. Awalan yu dan akhiran waw nun. Nah, mujarad itu diambil dari kata-kata yang tersisa. Kan awalan dibuang ya, yu dibuang. Akhiran waw nun dibuang. Berarti bersisa waw, qaf, dan nun. Yang kita akan menemukan di dalam kamus itu ternyata dia adalah yaqina. Nah,
Ya yang ada pada kata yaqina itu berbeda dengan awalan. Ya itu dia itu kan huruf ilat ya, jadi saling berubah dengan waw. Jadi dia itu sebetulnya adalah metamorfosis dari waw menjadi ya gitu. Atau ya menjadi waw. Jadi dia itu bukan ya yang merupakan bagian dari yu yang di depan. Ya-nya itu berbeda gitu ya. Ya-nya adalah perubahan dari waw atau ya yang berubah menjadi waw pada saat dia menjadi fi'il mudhari gitu. Jadi ya memang bukan bagian dari awalan ya pada yakina itu ya. Tapi dia adalah ya yang merupakan bagian dari kata dasar yang pada saat kata tersebut menjadi fi'il mudhari dia berubah menjadi waw. Pertanyaan yang berikutnya, dalam bahasa Indonesia kan ada kami dan kita. Dalam bahasa Arab kita itu katanya apa? Iya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia pada saat kami melibatkan juga orang yang kita ajak bicara, itu berarti kita menggunakan kita ya. Jadi kami itu hanya nahnu gitu ya. Sedangkan kalau kita itu nahnu ditambah anta atau antum. Nah, kalau di dalam bahasa Arab terus terang saya juga tidak tahu ya apa yang spesifik digunakan, karena kalau domir setahu saya itu ya yang ada di kolom 24-25 gitu. Jadi barangkali pada saat kita akan mengatakan kami dan kamu, atau misalnya saya dan kamu, atau misalnya kami dan kamu, mungkin kita bisa mengatakan nahnu wa antum gitu. Jadi ya digabung saja barangkali. Nah, tapi saya tidak tahu dari segi budaya bagaimana ya. Demikian. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana membedakan ciri-ciri fi'il mudhari terkait untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang? Tidak ada bedanya ya, nanti dilihat dari konteks kalimat saja. Kemudian apakah ada ciri khusus lainnya fi'il madhi? Contohnya pada unzila fi'il madhi akhiran fathah, bukankah unzila juga berawalan fi'il mudhari? Itu sudah ada di video yang kemarin ya, silahkan dibuka lagi untuk masalah unzila ya, sudah ada di menitnya juga, silahkan diklik tentang unzila. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membedakan la pada la nasobalin nakirah, la tajzum, dan pada an-nafi. Ini ada pada latihan kuis 5 ya. Kalau saya lihat ya di soal itu kita tidak diminta membedakan ya. Karena di situ sudah jelas tertulis di atasnya angka 9, artinya itu huruf kolom 9 la tajzum. Dan la tajzum itu artinya janganlah. Jadi di situ sudah jelas ya. Kemudian kita lihat pada soal yang lainnya. Pada soal ini juga kita belum diminta untuk membedakan ya pada kuis itu. Kita hanya diminta untuk menjawab la itu artinya apa saja gitu ya. Nah, di sini ada pilihan tidak ada janganlah, atau tidak ada terus janganlah dipisah. Nah, karena la itu memang artinya bisa beberapa gitu ya. Jadi kita tentu saja memilih tidak ada dan janganlah. Untuk membedakan secara spesifik, kita harus ada pengetahuan tambahan dulu gitu ya. Yang kalau sekarang saya sampaikan khawatir akan membingungkan gitu. Jadi kita tunggu dulu tambahan materi berikutnya, baru insya Allah tentang membedakan la itu bagaimana akan bisa diketahui. Insya Allah. Berikutnya
Pertanyaannya adalah ada perbedaan terjemah antara lagu dhamir dengan kunci jawaban di dhamir. Hunna itu mereka berdua dan dia. Jadi mana yang benar ya? Sebetulnya kalau untuk hunna itu kan tepatnya orang ketiga banyak. Hanya kadang-kadang kita mengatakan orang ketiga itu keseluruhannya adalah dia. Jadi maksudnya dia itu adalah orang ketiga gitu. Nah, tapi secara lebih spesifik memang tepatnya hunna itu mereka banyak. Namun pada hakikatnya dia ini merupakan bagian dari dia. Dia maksudnya dia adalah orang yang ketiga gitu. Jadi dia itu bisa banyak, bisa satu, bisa berdua, bisa banyak. Nah, pada saat dia itu sendirian, maka itu adalah who atau he. Kemudian pada saat dia itu jumlahnya berdua, jadi maksudnya dia di situ bukan dia jumlah ya, maksudnya dia di situ dia sebagai orang ketiga gitu. Nah, kalau lebih spesifiknya memang yang lebih tepat adalah mereka banyak wanita. Pertanyaan berikutnya, saat mengidentifikasi huruf di dalam Al-Quran seperti ma yang saudaranya banyak, kenapa harus disebutkan semua saudaranya? Kenapa nggak diambil satu saja yang sesuai? Misalnya ma yang cocok adalah kolom 21, saudaranya mausul yang artinya apa yang? Seperti halnya dengan wa yang artinya dan cukup ditulis 13, tidak dengan kolom 1. Ya, jadi untuk yang kolom 13 sebetulnya itu sudah dijelaskan ya di MTO. Kenapa hanya diambil 13 saja? Karena memang di Al-Baqarah itu kita tidak akan menemukan kolom 1. Hanya kolom 13 saja yang artinya dan. Sedangkan untuk ma kita akan menemukan banyak sekali variasinya. Tapi nanti pada saat kita melakukan terjemah perkata, itu kita akan diberitahu yang mana yang benar gitu. Jadi KJ sih hanya akan menyebutkan satu. KJ itu maksudnya kunci jawaban ya. Jadi di kunci jawaban itu nanti hanya akan disebutkan satu. Yang benar apa? Kenapa peserta harus menyebutkan banyak? Ya karena baru pertama kali masuk kan kepada materi gitu. Jadi maksudnya supaya hafal. Ma itu bisa apa saja artinya. Jadi ini hanya untuk tahap awal saja supaya kita hafal. Bahkan saya pribadi pun kalaupun sudah tahu misalnya ya ma itu di ayat tersebut artinya huruf kolom 21 mausul, tetap saya akan berusaha mengingat ma ini di kolom lain itu ada di kolom berapa saja ya, artinya apa ya, dan itu terus berulang. Walaupun misalnya sudah hafal tapi itu terus diulang sebagai murojaah saya pribadi gitu. Jadi kenapa diberi contoh itu di awal seperti itu? Sebetulnya untuk membiasakan pada saat kita sudah tahu pun sebaiknya kita tetap mengingat dia itu ada di mana saja dan artinya apa. Insya Allah nanti akan lebih bermanfaat. Demikian jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah dicantumkan di kolom komentar sampai hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Pertanyaan yang disampaikan lebih dari jam 18.00, mohon maaf tidak saya jawab karena saya memang mengumpulkan sampai jam segitu ya, sampai jam 18.00. Jadi kalau udah lebih dari 18.00 saya sudah tidak buka lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sama itu saya masukkan pada pertanyaan yang pertama ditemukan. Jadi sudah dijawab di pertanyaan yang ada. Kemudian mohon maaf juga untuk pertanyaan yang tidak diawali format identitas ya. Jadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pertanyaan itu diawali dengan format identitas yang berisi nama, kemudian
kelas, nomor absen, dan nama wali kelas. Nah, mungkin ada juga yang saya sudah memasukkan format tapi kok nggak dijawab. Nah, ternyata nama wali kelasnya itu salah ya. Jadi nama wali kelas jangan sampai salah karena kan wali kelas itu orang yang mendampingi di kelas ya. Jadi harus mengenal semuanya kepada wali kelasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.